warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sengaja apa gimana ini bajunya keren banget ini? Kebetulan identitas dari OSISnya sendiri, Bapak. Ya, baik hari ini Pak JBS pengen ngobrol-ngobrol sama trio OSIS Semaga yang keren banget ini. Alhamdulillah. Ya, bagaimana tidak keren? Tiga-tiganya aktif di OSIS, tiga-tiganya diterima SNBP. Ya, Alhamdulillah, Bapak. tiga-tiganya cantik, wes kurang apa. Ini trio kuat-kuatnya Semaga. Baik Mbak Salsa diterima di Alhamdulillah di akuntansi Unsud. akuntansi apa akuntansi? Akuntansi. Akuntansi Unsud. Emang senang akuntansi ya? Kebetulan memang dari SMA kelas 10 diarahinnya ke ekonomi, Bapak. Oh, Dan iya. melanjutkan papa juga di akuntansi. Jadi Oh saya gitu. ya, jadi memang Papanya sudah, dulu juga akuntansi. iya, benar. Jadi memang sudah diarahkan ke arah sana seperti itu. Ya, ya, berarti linear ini dari Nggih. papanya. Iya, benar. Keren. Baik. Mbak Anin, Nggih, Bapak. diterima di mana? Di Universitas Brawijaya jurusan Ekonomi Pembangunan, Bapak. Universitas Brawijaya Malang. Nggih, Bapak. Wah, keren itu jurusan Ekonomi Pembangunan. Terus Mbak Arlin, Saya di hubungan internasional Unsud, Bapak. wis keren ini HI. Nah, Pak Guru mau bincang-bincang apa namanya komentar kalian, kesan kalian gimana ini? Kita ini terbanyak se-Cilacap Banyumas yang diterima SNBP. 102 loh. Nggih, Bapak. Ini luar biasa. Padahal tahun lalu itu kita cuma 46. 40 nggih. Nah, ini kan berarti 100% lebih. Iya, betul. Iya kan? Kira-kira apa ini yang bikin peningkatan sedemikian dahsyat kalau dari kacamata siswa? Menurut Mbak Salsa? Menurut saya mungkin dari semangat juang angkatan kami, gitu, Pak. Kebetulan juga kita kan sudah memberikan yang terbaik lah untuk nilai yang sudah kita siapkan dari semester 1, Bapak. Karena mungkin kita sudah mendapat bocoran dari kelas 10, jadi kita sudah mempersiapkan itu lebih matang untuk nilai-nilainya yang kemudian di semester 1 sampai semester 5 itu, Bapak. Lalu juga bisa juga karena strategi kita sih, Bapak. Dan tidak lupa restu orang tua, karena yang terpenting kan restu dari orang tua. Betul, Bapak. Betul sekali. Berarti Mbak Salsa udah merasakan sejak kelas 10 tuh udah punya effort yang kuat untuk Bapak. nanti orientasi masuk perguruan tinggi gitu ya. Karena kan kita juga sudah tahu bahwasannya masih menggunakan nilai rapot. Jadi kita dari kelas 10 itu sudah benar-benar belajar, sudah benar-benar mengusahakan yang terbaik untuk nilai rapotnya kita. Nah, ini yang nanti akan jadi catatan penting untuk adik-adik kelas ya, agar mereka melihat bahwa proses lolos SNBP ini nggak sekonyong-konyong ya, tapi prosesnya dari awal, bahkan Dan dari panjang. kelas 10. Mbak Anin, kalau perannya sekolah menurut Mbak Anin gimana? Untuk peran dari sekolah itu menurut saya sangat penting gitu, Bapak. Dan juga pada angkatan kami juga kami merasakan bahwa peran dari sekolah itu memang sangat membantu gitu, Bapak, untuk menentukan. Maksudnya sekolah perannya itu keras atau berjuangnya ikut keras apa gimana upayanya? Nggih, kalau dari SMA Negeri 3 sendiri nggih, Bapak, untuk upaya dari sekolah sendiri memang cukup memotivasi kami, dan juga di sekolah juga membantu kami nggih, Bapak, berjuang bersama-sama untuk menggapai impian kita masing-masing begitu, Bapak. Jadi memang dari sekolah tidak ada kekangan yang terlalu keras ataupun juga kasar, tetapi tetap mendukung kita untuk menggapai cita-cita kita, Bapak. Sehingga tidak memaksakan juga jika kita memang memiliki impian yang memang sama gitu nih, Bapak. Karena kan memang seperti kita ketahui di Universitas Jenderal Sudirman sendiri ternyata banyak sekali nih, Bapak, siswa-siswa Semaga yang ternyata diterima di jurusan yang sama begitu, Bapak. Ya, Mbak Arlin gimana melihat peran mulai dari Pak JBS, terus guru, wali kelas, itu berasa apa enggak perannya itu? Sangat berasa sih, Bapak. Soalnya saya sendiri dulu tuh
masih bingung kayak mau ke arah mana gitu ya Pak, karena Mm-mm. jurusannya itu banyak sekali pilihannya. Lalu dengan motivasi dari Bapak GPS, dari wali kelas, dari guru-guru yang membimbing saya, jadi kayak yakin bisa gitu Pak. Lalu arahan dari guru PK juga gitu. Ya, dulu kan kita punya program yang bareng ruang guru itu ya, Oh, yang iya, rasionalisasi. Nggih. Nah, itu kesan-kesan dari kalian gimana? Mbak Arlin dulu. Saya sih sebenarnya Terasa dirasionalisasi manfaatnya apa enggak itu gitu? terasa Pak. Kayak lumayan ini sih Pak, akurat gitu. Gitu ya. Semacam prediksinya itu tajam gitu ya. Iya betul Pak. Mbak Anin gimana? Sama. Nggih sama Bapak, untuk sebagai sendiri kan waktu itu rasionalisasi 2 kali nih Bapak kalau nggak Ya, salah, pada saat betul. kelas 11 dan juga kelas 12. Heeh. Kebetulan dari kita bertiga sendiri pada saat kelas 11 itu untuk pemilihan universitas dan jurusan di situ kita masih belum fix banget nih Bapak. Nah, lalu yang di kelas kemarin di kelas 12 kita sudah melakukan rasionalisasi kembali dan itu kami sudah menentukan dengan fix jurusan dan juga universitas yang kami pilih, dan itu cukup membantu juga Bapak karena setidaknya kita memberikan kita gambaran bahwasanya kita kurang di mana atau lalu apa saja yang perlu ditingkatkan seperti itu Bapak. Berarti kayak habis rasionalisasi itu terus kemudian jadi kayak mantap gitu ya. Iya Bapak. Itu sempat geser nggak dulu sebelum rasionalisasi saya pengennya jurusan apa, tapi habis itu terus geser itu. Sempat Bapak, apalagi Gitu ya? apalagi selang dari rasionalisasi pertama dan juga kedua itu lumayan jauh nih Bapak. Iya. Nah, di rasionalisasi pertama kita masih masih idealis gitu Bapak. Idealis. Kayak aduh kita pengennya ini, coba deh kita nyoba dulu di rasionalisasi ini gitu. Lalu di kelas 12 semakin kesini juga kita semakin realistis gitu Bapak, kayak Iya. kita semakin lihat ke depan peluangnya di mana seperti itu. Jadi waktu di rasionalisasi kedua kita sempat ganti univ dan juga jurusan seperti itu Bapak. Univ dan jurusannya ganti semua. Gih, Tapi tetap mantap ya. gih Bapak. Bagus. Mbak Salsa sempat ganti nggak? Kalau saya sendiri justru malah dari awal rasionalisasi pertama itu berarti kelas 11 saya malah belum menentukan sama sekali jurusannya Bapak. Oh. Karena saya masih yang ingin mencari tahu sebenarnya ini tuh nanti prospeknya gimana, nanti ini ngapain aja gitu-gitu Bapak. Nah, saya konsultasiin itu juga ke mbak-mbak yang datang ke sini dari ruang guru tersebut. Ya. Lalu setelah kita berbincang-berbincang, akhirnya saya memutuskan, oh ya sudah, ini memang jalan saya memang di akuntansi. Gitu. Tetapi untuk universitasnya memang saya pada awalnya itu ingin di luar dari Purwokerto, di luar kota. Tetapi pada saat itu kemungkinannya masih kecil karena memang masih sulit gitu Pak di jurusan tersebut. Di jurusan saya juga sangat banyak peminatnya, Ya, itu jadi resikonya jurusan juga favorit tinggi. itu, akuntansi. Maka dari itu setelah saya berbincang-bincang, kebetulan saya direstuinnya di Jenderal Sudirman. Jadi pada saat rasionalisasi kedua itu saya sudah di Jenderal Sudirman. Walaupun pada saat rasionalisasi jadi kan kita bisa memilih banyak gitu Pak. Jadi berkali-kali, tidak hanya satu kali aja gitu. Jadi saya masih mencoba yang lain, melihat perbandingan dari kemungkinannya bagaimana gitu. Ya, berarti apa yang disajikan oleh sekolah intinya bermanfaat ya. Sangat Iya, bermanfaat. Baik, karena itu jadi evaluasi untuk Pak JPS nanti ke depannya akan dilanjutkan mungkin lebih baik, karena seperti pernah saya bilang rata-rata anak-anak yang gagal di SNBP kan karena pilihannya terlalu tinggi. Ibaratnya saya pernah bilang kan, ibaratnya orang mau makan itu harus lihat dompet gitu. Dompet saya isinya berapa, layak makan di mana. Nah, itulah rasionalisasi. Sekarang saya ingin tanya, waktu buka pengumuman itu tanggal 18 Maret ya, tanggal 18 Maret. Pasti terharu banget ya. Gih, Sangat Bapak. berharu. Ayo satu-satu cerita. Mbak Arlin itu bukanya di mana? Saya di kamar sendiri Bapak. Sendirian? Iya, saya nggak berani sama orang tua. Soalnya takut hasil mengecewakan gitu.
Jadi saya Iya. open laptop, terus saya ngetik sendiri, buka sendiri, terus kaget sendiri. Gitu. Terus yang pertama dikabarin siapa? Ayah apa ibu? Ibu, Ibu. Iya, Ibu pas ke di kamar. rumah juga. Iya masuk ke kamar, terus Mm-mm. Ibu masuk ke kamar. ya Apa diundang? masuk sendiri bapak. Oh, gitu. Karena saya heboh mungkin ya. Heeh. Jadi masuk. Oh, waktu lihat biru-biru tuh heboh. Ya, Terus ibunya masuk ke kamar. masuk terus. Ya alhamdulillah gitu pak, bersyukur. Alhamdulillah. Dan terharu ya. Iya bapak. Mesti terus ini apa? Kalau puasa, pas puasa nggak ya itu? Iya. Nah, puasanya jadi nggak berasa ya. Mbak Anin gimana itu waktu buka pengumuman? Kalau dari saya, memang dari hari-hari sebelumnya Bunda tuh udah sempat nanya Bapak terkait web untuk pengumuman SNBP ini, tapi Minta linknya. tapi jadi saya tidak memberikan karena saya lagi juga takut gitu Bapak, takut Iya. mengecewakan. Jadi saya sempat menyampaikan ke Bunda kalau saya saja yang bukan gitu. Tapi ternyata pada saat hari hanya Bunda tuh sempat berkomunikasi juga sama Mama Salsa dan juga Mama Alin begitu Bapak. Sempat menanyakan terkait link SNBP gitu. Bentar, kalian bertiga bestie, orang tuanya juga bestian juga. Masya Allah, ya. Setelah itu Terus? Bunda mencari tahu gitu Bapak di internet untuk link-link seperti itu. Jadi pada saat itu jam 3 gitu Bapak, saya belum buka sama sekali karena posisinya juga saya setelah sholat zuhur dan mau sholat asar sekalian Bapak Iya. gitu. Saya lagi buka HP terlebih dahulu karena teman-teman kan ngechat nih Bapak di WA, terus saya lagi buka WA, ternyata Bunda mengirimkan foto Bapak gitu. Terus ternyata udah langsung pengumuman bukti warna biru muncul. Berarti malah dikabarin dari bundanya. Bunda kan di kantor gitu Bapak lagi kerja, tiba-tiba kirim foto terus ngecapin alhamdulillah gitu Bapak. Alhamdulillah. Mbak Sasa gimana? Aduh, kalau saya sepertinya berbeda ya Bapak dari Alin dan Enak. Anin, karena kebetulan mama saya sangat excited Bapak. Oh. Jadi di hari-hari sebelumnya itu sudah berbincang, besok kalau buka bareng-bareng ya, nanti mama di belakang, nanti tante diundang gitu-gitu. Semakin nervous ya. Sangat nervous. Jadi kayak, Takutnya kalau warna merah gimana perasaan takutnya kan beliau-beliau seperti itu kan? ya, Bapak. Terus? Kebetulan juga kita kan waktu hari H itu masih ujian gitu. Iya. Untuk F3A dan F4A itu masih ujian. Heeh. Lalu saya pulang ke rumah, saya sholat zuhur, habis saya langsung bertapa Bapak. Langsung di atas sajadah saya tiduran, saya sudah wah tidak karu-karuan Bapak. Sudah Tunggu benar-benar- jam 3. Iya, sudah ya Allah, ini harus gimana lagi cara apa namanya jarum langitnya gitu, harus apa lagi diupayakan gitu Bapak. Kemudian waktu sudah jam 3 itu saya sholat asar terlebih dahulu, Mama sudah mempersiapkan itu Bapak, sudah mempersiapkan laptop, sudah mempersiapkan keluarga saya di belakang Iya. sekarang sudah mempersiapkan. Pas sholat asar mesti nggak khusyuk ini. Kayak apa ini doanya? Lalu saya habis sholat langsung ke tempat yang sudah disediakan sama Mama. Masya Kan Mama tidak bisa membuka karena Mama tidak tahu cara membukanya. Iya. Jadi menunggu saya, bisa saya ketik, tapi di situ saya sudah tahu jawabannya. Jadi saya sudah ketik, saya sebelum membuka itu saya sudah menangis karena saya sudah tahu jawabannya. Tahu dari mana? Saya buka. Jadi waktu habis sholat sebelum saya ke tempatnya itu saya sudah buka dulu Bapak. Oh di HP. Ini di kamar sudah membuka. Kecewakan gitu Bapak. Uri ya, iya. Siap-siap terlebih dahulu. Dan sudah dikabarin, jadi kan langsung saya, oh ya udah alhamdulillah gitu. Jadi, Dikabarin siapa? dikabarin teman saya Bapak. Oh temennya malah bukakan punya Mbak Mungkin karena Salsa. saya awalnya tidak berani, tidak berani untuk membuka sendiri. Berarti itu udah jam 3 lebih Ya kebetulan jam 3 pas itu teman saya sudah membukakan. Oh gitu. Iya. Terus tapi pura-pura pas buka di pura-pura. laptop itu pura-pura belum tahu. Iya, tapi saya sudah nangis dulu ya. Jadi mama bertanya-tanya, "Loh, kamu sudah udah tahu jawabannya?" Gitu. Lalu saya buka, besok wah sudah itu momen sangat haru nih Bapak. Iya. Dan saya juga tidak lupa untuk mengabadikannya karena itu kan foto sejarah nih Bapak. Betul. Sangat mengharukan atas Betul. perjuangannya kita. Jadi kita Hmm. wah tidak karu-karuan rasanya. Bisa langsung mengabari teman-teman gimana guys. Gitu. Ya, saya sering bilang sama mungkin kalian ingat ya Pak CPS pernah bilang, bikinlah nangis orang tua,
tapi nangis terharu. Nggih. Bu, rasanya kamu luar biasa, nggak bisa diungkapkan pakai kata-kata kan? Tapi jangan bikin nangis orang tua karena ulah kita. Itu yang harus dicatat. Ya, orang tua cukup menangis waktu melahirkan kita. Yang berikutnya orang tua nangisnya nangis haru, nangis bersyukur atas prestasi kita. Itu yang harus diwujudkan. Nah, ya Pak JBS bisa membayangkan luar biasa pasti suasananya, dan semoga suasana itu akan menjadi dorongan untuk kalian memulai. Ini kan baru mulai ya, bukan akhir perjuangan kan? Ini awal perjuangan. Untuk memulai perjuangan ini, dan nanti ada capaian-capaian yang lebih hebat lagi. Sekarang tentang pengalaman spiritual. Apa yang kalian lantunkan doa untuk tembus ke langit sehingga keinginanmu diijabah ini? Apa Mbak Arlin? Kalau saya selama di sekolah ini duha Bapak. Masya Allah. Iya. Lalu sholat lima waktu sudah pasti. Lalu apalagi ya Pak? Kayaknya nggak ada yang sampai ritual gitu, cuma doa sih Pak. Ya, maksudnya Terus Pak JBS ritual itu amalanmu, pakai sholat, pakai doa, zikir, gitu kan? Yang bisa kita lakukan kan itu. Mbak Anin apa? Gini Bapak, mulai dari kelas 12 di awal, kelas 12 awal masuk, itu saya sudah mulai mendekatkan diri kepada Tuhan juga Bapak, karena saya tahu, aduh saya ingin meminta sesuatu begitu Bapak. Jadi yang pasti memang tadi sama seperti Alin, sholat 5 waktu Bapak. Setelah itu untuk sunah-sunah mulai saya jalankan gitu, seperti qobliyah subuh, setelah itu ba'diyah isya, setelah itu duha, lalu juga untuk doa Nabi Yunus, ayat 1000 dinar, nih Bapak mulai diamalkan juga setiap berangkat sekolah dan juga setelah subuh, karena memang katanya itu sangat bermanfaat nih Bapak, sangat memudahkan jalan kita juga untuk terbukti ya. Nih Bapak, alhamdulillah. Yang tadinya saya rasa tidak mungkin untuk diterima di Brawijaya, ternyata bisa terrealisasi gitu Bapak. Alhamdulillah. Setelah itu tidak lupa juga meminta doa dari keluarga dan juga mendoakan teman-teman juga Bapak untuk bisa sukses bersama-sama, dan alhamdulillah tercapai semua Bapak. Masya Allah, bersyukur sekali. Bapak, Mbak Salsa apa? Kalau saya yang jelas yang paling utama itu minta restu ke orang tua, Pintar. lalu minta restu ke keluarga saya, minta ya nenek tolong doakan saya, tante, om segala macam. Lalu saya juga menjalankan sunnah seperti tahajud, lalu baca Quran, lalu mengamalkan doa-doa. Kebetulan Mama juga selalu mensupport saya, Kak doa ini Kak diamalkan, doa ini Kak, seperti itu. Lalu juga saya juga karena saya suka ini nggih Pak, mendekatkan diri ke orang-orang ini sih ya, yang di jalan gitu. Jadi saya kadang kalau misalnya punya uang lebih saya memberikan sedekah gitu. Betul, doa-doa orang yang lapar itu tembus langit ketujuh. Ya. Ini sudah kalian rasakan pembuktiannya, dan jangan berhenti. Karena nanti kalian akan punya keinginan-keinginan yang lebih dari yang sudah didapat ini. Maka mendekatkan diri sama Allah itu adalah hal yang penting. Orang minta sesuatu itu kan akan selalu dikasih kalau kita dekat. Oh nggak pernah nongol, tahu-tahu begitu nongol minta kan. Nah, terakhir ini tentang manfaat berorganisasi. Nah, biar adik-adik kelas ini terinspirasi dari trio OSIS SMA 3 Purwokerto ini. Ya, dulu bersaing bersama-sama. Tapi Puan bersaing dalam sehat, yang sehat, ya sehat dan baik, dan sekarang bahagia bersama. Itu apa kira-kira yang kalian rasakan setelah berorganisasi terus sampai mendapat pencapaian besar secara bersama-sama ini?
Gimana? Coba Mbak Arlin dulu. Kalau dari saya, namanya sangat bersyukur, lalu sangat bangga sih Pak. Ya. Karena kami kan berproses dari awal, kayak dari kelas 10 kami mulai mendekatkan diri gitu kan, kayak baru Ya. deket, lalu kita mulai organisasi dari yang masih jadi anggota, lalu kita naik kelas 11 tiba-tiba jadi calon gitu Pak. Iya. Terus kita berproses bersama jadi ketua, gitu. Lalu kami melewati susah senangnya gitu Pak, membuat event yang sangat sulit gitu Pak, tapi tentunya itu menjadi pengalaman kami yang harapan kami bisa lolos SNBP bersama, ternyata terkabul gitu Pak. Luar biasa ya, Masya Allah. Selanjutnya mungkin kami wishnya bisa umroh bersama Bapak. Amin. Ya Rabbal Alamin, saya diajak nggak ini ya? Ya amin. Gitu sih Pak. Nikahnya bareng nggak nanti? Ya masih lama. Bercanda aja Mbak CPS. Ya Mbak Anin gimana? Manfaat berorganisasi ini apa menurutnya? Untuk manfaat sendiri memang dari organisasi SMP dan juga SMA ternyata berbeda sekali nih Bapak yang saya rasakan begitu. Untuk organisasi SMA saya merasakan memang sangat capek juga nih Bapak, tapi juga sangat merasa bersyukur juga karena bisa dipertemukan oleh teman-teman saya yang hebat-hebat ini dan juga teman-teman yang lain yang tidak kalah hebat juga nih Bapak, yang memberikan saya juga pembelajaran dan juga pengalaman untuk memotivasi diri saya juga Bapak untuk berkembang lebih baik ke depannya seperti itu. Oke, keren Mbak Salsa. Gimana? Kalau saya yang dirasakan? sendiri, yang jelas yang paling utama itu pengalaman gitu Bapak. Karena kan Ya. pengalaman itu segalanya. Oke, jadi di SMA ini, untuk berorganisasi di SMA ini kita benar-benar mulai dari nol, membuat event sendiri, membuat semuanya itu serba sendiri gitu Bapak. Jadi kami udah mendapatkan pengalaman, oh ternyata seperti ini cara-caranya, lalu urutan-urutannya, lalu bagaimana cara menjalankan sebuah event tersebut. Jadi menurut saya itu sangat-sangat bermanfaat Bapak. Ya. Karena untuk menanamkan kebetulan jiwa-jiwa kepemimpinan di dalam diri kita, cara kita memimpin anggota-anggota kita, lalu juga Betul. cara kita menjalankan event tersebut gitu kan, perlu yang jelas itu sangat perlu pembelajaran sebelum kita akhirnya meraih kesuksesan seperti ini kan. Kita juga sebelumnya pasti ada rasa wah gimana ya kita bisa atau tidak ya gitu Bapak. Yeah. Jadi memang itu sangat-sangat di dalam organisasi itu sangat-sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi kita. Betul, Pak JBS sepakat. Dan setelah ini di kampus jangan berhenti berorganisasi. Ya, karena sehebat apapun orang, sepintar apapun maksud saya, mau IPK-nya 4, tetapi kalau dia tidak bisa berkontribusi terhadap organisasi, nggak ada keterlibatan dalam hal berorganisasi, itu malah nanti terjun di masyarakat kurang bisa gitu. Baik, terakhir saya minta doanya untuk teman-teman kalian yang sekarang masih berjuang melalui jalur yang lain. Ada yang di jalur UTBK, mungkin ada yang di jalur sekolah kedinasan. Semoga SMA 3 Purwokerto semakin berjaya. Amin. Masih ingat tagline kita? Masih Bapak. SMA 3 Purwokerto Kami memang nomor urut 3, tapi kami yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Terima Mbak Salsa. kasih, Pak. Sukses Mbak Anin. Sukses Mbak Terima Alin. kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru yang telah mensupport dan membimbing kami dari kelas 10 hingga akhirnya kami bisa lolos di SNBP pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman semua yang masih berjuang untuk menggapai impian kalian, semangat selalu ya, dan jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian yang dapat kami sampaikan. SMA Negeri 3 Purwokerto. Kami memang nomor urut 3, tapi kami yang terbaik. Wassalamualaikum